Halo semuanya, welcome back to my channel. It's me Jutan Manik. Di video kali ini saya mau informasikan ke teman-teman semuanya kalau pendaftaran Universitas Pertahanan untuk program sarjana atau S1 telah ditutup tanggal 17 Maret kemarin ya. Jadi sekarang tanggal 18 kamu tidak bisa submit your application kembali ya. Jadi buat teman-teman yang sudah daftar, saya pikir pasti lebih dari puluhan ribu yang mendaftar Universitas Pertahanan untuk tahun 2021 ini. Nah, buat kalian, perlu kalian ketahui bahwa jumlah kuota yang diterima untuk angkatan 2021 di Universitas Pertahanan S1, saya pikir itu tidak sampai 500 orang. Bahkan kalau kita lihat di tahun yang lalu, itu hanya diterima sekitar 300 orang ya, kurang lebih 300 orang satu angkatan. Termasuk itu di 4 fakultas, fakultas kedokteran, farmasi, teknik, dan MIPA, militernya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau yang dulu tahun lalu itu pendaftarnya almost 65.000, itu ada di media Kompas, kita bisa cek. Oke, dan untuk tahun ini pastinya semakin banyak ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengamankan posisinya untuk masuk ke 300 besar itu dan diterima di tahun 2021, maka kamu harus persiapkan dirimu. Karena apa? Oke, saya mau kasih tahu terlebih dahulu bahwa pengumuman yang lolos tahap administrasi akan diumumkan di website Universitas Pertahanan, yaitu www.idu.ac.id, itu tanggal, kalau tidak salah, akhir bulan Maret ini, tanggal 31 Maret. Nah, setelah itu di bulan April kalian nanti akan mengikuti tes TOEFL dan TPS. Maka dari itu teman-teman semuanya, di sini saya punya buku sebenarnya, buku tentang TPS. Jadi buat teman-teman semuanya, penting buat kalian itu mulai dari sekarang yang sudah submit itu pelajari TPS ini. Kenapa? Karena buat teman-teman, kalau kalian gagal di TPS ataupun TOEFL nanti, kalian tidak bisa melangkah untuk melanjutkan tahapan berikutnya seperti tes mental, ideologi, wawancara, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, di Universitas Pertahanan itu menggunakan sistem gugur. Jadi ketika nanti ini semua ujian, kalian akan diumumkan kembali siapa yang berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Semisal kemarin kalian sudah submit semuanya pendaftarannya sebelum 17 Maret. Nah, tanggal 31 ini nanti akan diberikan pengumuman siapa saja yang lolos tahap administrasi yang berhak untuk masuk tes TPS dan tes TOEFL. Nah, untuk TPS sendiri teman-teman, itu saya pikir soalnya general, sama dengan tes potensi skolastik ya. Skolastik ini general sekali. Misalnya kalian mau tes UTBK, mau tes akademi militer, kalau memang ada buku panduan TPS, kalian bisa cek bukunya di Gramedia atau kalian bisa beli di Pasar Roak kalau bahasa Siantar bilang ya, tempat jual buku-buku bekas. Yang penting ini tes potensi skolastik ya. Sebenarnya menurut saya TPS ini hampir-hampir mirip juga dengan TPA ya, maksudnya tes potensi akademik, karena di sini ada juga antonim, sinonim, terus ada juga seperti deret angka dan lain sebagainya ya. Tapi untuk menambah referensi kalian bisa beli buku TPS ini. Nanti ini kemarin punya adik saya, nanti coba saya cek ke dia apakah ada CD-nya ya. Kalau ada CD-nya nanti akan saya share buat teman-teman semuanya. Jangan lupa WhatsApp saya di nomor 0823 72430607. Nanti saya akan share ke teman-teman semuanya. Kalau ada file ya, soft filenya, nanti saya akan format ke PDF dan aku akan share untuk teman-teman semua. Nah, ini ya teman-teman ya, TPS. Jadi ini sebenarnya banyak banget buku ya, buku adik saya, tapi karena adik saya juga ada mau tes, jadi dia persiapkan banyak buku nih. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian benar-benar harus persiapkan, karena kalau tidak salah tes ujian itu TPS dan TOEFL itu sekitar 10 hari atau 2 minggu setelah pengumuman nanti di 31 Maret. Oke, itu tadi terkait TPS ya.
Oke, sebelum masuk ke pembahasan TOEFL teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan kepada saya. Sebenarnya saya bukan Humas Unan. Di sini saya jelaskan kembali bahwa saya itu adalah alumni Universitas Pertahanan Pascasarjana yang S2. Tapi banyak sekali yang komentar di YouTube channel saya maupun di Instagram saya. Kajutan, saya telat daftar di 17 Maret kemarin ya. Apakah Unhan masih membuka gelombang kedua? Nah, ini pertanyaannya penting sebenarnya ya teman-teman. Nah, kita mengingat yang tahun lalu teman-teman ya. Untuk sekarang di website itu kan tidak ada yang namanya gelombang kedua. Oke, tapi mengingat tahun lalu teman-teman, ketika pendaftaran Universitas Pertahanan Pascasarjana itu menggunakan 2 gelombang. Tapi dengan ketentuan saya lihat saat itu bahwa kuota yang disediakan Universitas Pertahanan masih ada slot kosong. Semisal diterima 300 orang. Nah, ketika diadakan tes pertama, ini bukan gelombang pertama, tapi tes pertama, Unhan pasti mengharapkan siswa yang lolos, calon kadet Unhan yang lolos, itu memenuhi kuota 300 orang tersebut. Tapi saya lihat di sana itu belum memenuhi. Mungkin saat itu terpenuhi semisal 3/4 atau misalnya let's say lah 250 orang ya. 250 orang. Oleh sebab itu Unhan masih membutuhkan 50 orang lainnya gitu loh. Karena untuk memenuhi kuota yang diberikan oleh Unhan seperti itu. Maka dari itu kemarin keluarlah kebijakan membuat gelombang kedua dan ujian itu sangat-sangat singkat. Semuanya sama ya, ujian itu sama. Dari ujian A, B, C, D itu semua sama ya. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah ujian itu singkat sekali ya. Kalau misalnya yang reguler bisa ada spasinya gitu, ada jeda waktu. Tapi kalau ini dicepat-cepatkan seperti itu ya. Karena memang mengejar waktu pada saat itu. Bahkan teman-teman semua, teman-teman yang ikut gelombang kedua saat itu, saya cek ya, jadi saya lihat bahwa sepertinya mereka tidak lagi mengikuti pendidikan Diksar Bela Negara di Magelang saat itu. Jadi teman-teman yang udah lulus S1 kemarin itu sudah berangkat, tapi kan mereka masih dalam tahap proses seleksi, jadi mereka tidak mengikutinya. Mungkin akan ada kebijakan bahwa mereka yang belum mengikuti Diksar Bela Negara itu akan mengikuti Diksar Bela Negara nanti di tahun 2021 barengan dengan teman-teman yang lolos pada tahun ini. Jadi buat teman-teman semuanya, tapi ini bukan resmi teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui. Karena apa? Karena bagaimana dengan jumlah pendaftar tahun ini yang kemarin, yang terakhir deadline itu 17 Maret, bisa saja kuota yang diberikan oleh Universitas Pertahanan itu tercukupi 100%. Maka dari itu akan tidak dibukalah gelombang kedua. Tapi teman-teman semuanya, jadi untuk mengetahui informasi lengkapnya, nanti kita pantau saja, khususnya ini bagi teman-teman yang telat daftar ya. Jadi buat teman-teman yang telah daftar kemarin, kalian cek saja websitenya. Apakah Universitas Pertahanan melalui website www.idu.ac.id akan membuka kembali gelombang kedua. Siapa tahu kuotanya masih ada slot yang kosong. Jadi bukan berarti Anda mendoakan teman Anda tidak lolos ya biar gelombang kedua dibuka. Tapi ya semoga saja Anda masih diberikan kesempatan. Nah, kalaupun gelombang kedua tidak dibukakan, buat teman-teman yang lulusan tahun 2021, kalian masih punya kesempatan di tahun 2022. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin tahun ini kalian bisa tes UTBK, SBMPTN, ataupun tes kedinasan yang lainnya seperti itu ya. Atau kalian kalau memang udah cinta banget ke Unhan, ya kalian persiapkan diri kalian agar tahun depan tidak lagi terlambat seperti itu ya. Well guys, kita masuk ke TOEFL ya. Nah, TOEFL yang tadi saya hanya bisa sarankan kalian perbanyak latihan TOEFL ya. Baik itu listening, ada structure, dan ada reading. Nah, ada beberapa buku yang bisa saya rekomendasikan ke teman-teman. Salah satunya adalah Longman atau Barron ya. Jadi saya pikir waktu pengalaman saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, tepatnya di Global English Course Pare, Kediri, dan Longman itu menurut saya itu
sangat edukatif ya. Jadi waktu saya belajar penjelasan-penjelasan yang ada di buku Longman maupun Barron itu sangat bagus sekali ya. Apalagi waktu saya ikut tes official tes, ikut tes TOEFL yang berbayar 500.000, itu menurut saya materinya, soalnya tidak mungkin sama ya. Soalnya tidak mungkin sama. Tapi materinya itu hampir sama teman-teman ya. Semisal ada materi positif untuk strukturnya, ada materi reducing, gerund, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perbanyak latihan. Mumpung kamu masih punya waktu sekitar 3 minggu, kurang lebih 3 minggu. Jadi untuk teman-teman semuanya, persiapkan dirimu dengan baik. Karena persaingan itu sangat banyak ya. Orang yang mengidam-idamkan unahan itu sangat banyak. Oleh sebab itu, jangan mau ketinggalan. Persiapkan dirimu karena memang orang yang berusaha, saya pikir dialah yang akan memenangkan pertarungan seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman juga yang mau materi TOEFL, TPA maupun TPS nanti, kalian bisa WhatsApp di WhatsApp saya pribadi. Nanti nomor HP saya akan saya buat di deskripsi. Kalian WA saja saya nanti, dan saya akan bisa kirimkan ke teman-teman semuanya materi-materi persiapan. Karena menurut saya ketika kalian punya persiapan yang matang, maka kalian punya, ibaratnya mau berperang, kalian sudah punya logistik yang siap di medan tempur. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau nanti misalnya kayak materi-materi wawancara dan lain sebagainya, tes kesehatan, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya, oke? Well guys, saya pikir that's all for this video. Jangan lupa subscribe and like, share this video to your friends. Semoga saya semakin semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga tahun ini adalah tahun kemenangan kita bersama. Saya pikir itu sudah sangat komplit ya informasi yang saya sampaikan. Dan akhir kata saya katakan, salam bela negara.